Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Disdik Kota Depok. Bapak Ibu pemirsa podcast Disdik Depok. Hari ini kita sedang melakukan kegiatan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Banyak hal tentunya yang jadi pertanyaan mungkin buat seluruh warga Depok tentang bagaimana sistem penerimaan murid baru tahun ini. Dan yang menariknya tahun ini itu ada hal yang baru yang membedakan sistem penerimaan murid baru tahun 2024 dengan penerimaan murid baru tahun 2025. Contohnya tahun ini ada yang namanya tes berstandar. Nah, kali ini kita akan mencari tahu, kita akan mencoba mencari penjelasan tentang apa itu tes berstandar. Nah, kali ini podcast Disdik kedatangan panitia SPMB yang memang akhir-akhir ini sangat sibuk sekali. Pak Bah, terima kasih Pak Bah sudah hadir di podcast Disdik. Gimana kegiatan SPMB-nya Pak Abah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang selalu bersedia menonton podcast Disdik. Alhamdulillah Pak Din. Ya. Dengan kegiatan SPMB ini mobilitas ya masyarakat Kota Depok tertuju ke Dinas Pendidikan Kota Depok. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi kita makin panjang, makin banyak. Ini kan sudah berjalan ya. Sudah berjalan. SPMB jalur domisili, sudah jalur afirmasi dan mutasi ya. Mutasi ya. Sudah selesai. Nah, sebentar lagi ini ada jalur prestasi yang akan dibuka. Bisa dijelaskan Pak Abah, jalur prestasi itu apa sih sebetulnya? Ya. Memang sangat menarik untuk SPMB tahun 2025 ini, yang dahulunya 2024 bahwa jalur prestasi itu merupakan sisa kuota dari 3 jalur yang lain, dan juga tidak diperbolehkan adanya tes. Nah, kalau tahun ini sangat berbeda sekali. Yang pertama, jalur prestasi itu diberikan kuota persentase. Terlebih di Kota Depok persentasenya ada 30%. Ya. 15% prestasi akademik dan 15% prestasi non akademik. Prestasi akademik itu dibagi 2. Ya, 13%-nya prestasi nilai rapot. Yang rata-ratanya minimal 85. Dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu. Yang 15%-nya jalur non akademik. Iya. Itu. Secara jalur sebetulnya sama ya. Itu jalur prestasi ada akademik dan ada non akademik. Ya, sama. Gitu. Nah, apa yang membedakan nih Pak Abah antara tahun 2024 dengan mendaftar melalui jalur prestasi di tahun 2025? Yang beda apa nih? Ya. Tadi yang beda persentase sudah jelas beda. Kalau dulu sisa, sekarang ada persentase. Nah, itu amanat Permen. Permendikdasmen 3 tahun 2025. Dan satu lagi yang menariknya, kita diperbolehkan tes, yaitu tes berstandar atau tes terstandar. Itu yang baru tahun ini yang membedakan jalur prestasi. Ada tesnya, baik itu akademik ataupun non akademik. Jadi nanti siswa yang mendaftar di jalur prestasi di Kota Depok akan mengikuti tes berstandar, gitu. Iya, benar. Nah, terus kira-kira gimana nih Pak Abah? Andaikan murid yang mendaftar kemarin di jalur domisili itu tidak masuk, bolehkah dia ikut di jalur prestasi ini? Diperbolehkan, tetapi tidak sekarang. Ketika jalur prestasi telah dibuka. Kapan tuh Pak? Ya, waktunya prestasi itu dibuka tanggal 16 sampai tanggal 19. Tanggal 16 Juni sampai tanggal 19 Juni. Itu 3 hari ya? 16, 17, 18, 19. 4 hari. 4 hari. 4 hari. Jadi 4 hari itu proses pendaftarannya. Betul. Proses pendaftaran melalui online ya pastinya. Online ya. Ada nah
ini sama nggak antara jalur domisili dengan jalur prestasi dokumen yang harus diupload? Ada perbedaan. Ya, perbedaannya pasti dokumen yang memperkuatkan dia bahwa dia itu memiliki prestasi. Oh. Nah, contohnya kalau rapot tadi kan rata-rata nilai rapot dari kelas 4, 5, dan 6. Yang minimal 85. Terus kalau akademik yang piagam yaitu Olimpiade atau OSN. Dan sedangkan non akademik ya seperti lomba olahraga, bahasa dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya nanti itu dokumen yang menguatkan bahwa dia betul memang siswa berprestasi ya. Ya, dan khususnya dia harus ber-KK Depok. Ya, ber-KK Depok 1 tahun. Ya. Oh, itu berlaku juga untuk jalur prestasi ya. Memiliki KK Depok selama 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Tuh. Nah, yang sepertinya nih warga Depok juga ingin tahu tentang tes berstandar nih. Ini kan nanti mereka di tanggal 16, 17, 18, 19 itu akan mendaftar melalui jalur prestasi baik yang akademik maupun non akademik dengan mengupload tadi itu ya dokumen yang itu penguat bahwa dia itu betul siswa yang berprestasi. Yeah. Kaitan tes akademiknya, apakah yang non akademik artinya siswa yang memang berprestasi bidang olahraga atau yang lainnya dia ikut juga tes akademik? Ikut juga tes akademik. Jadi kalau dulu kita ada uji kompetensi khusus untuk yang jalur prestasi non akademik. Kalau sekarang jalur prestasi non akademik ikut juga tes akademik. Tes akademik. Ada pembagian poin nggak Pak Abah antara dia yang misalnya nih kan ada juaranya tingkat kota, juara tingkat provinsi, juara tingkat nasional atau internasional. Itu ada poinnya nggak? Itu pembagian poinnya gimana kira-kira? Ya, untuk pembagian poinnya di jalur akademik dan non akademik sama. Jadi kalau rapot semuanya kan minimal 85, itu akan diambil yang akan diambilnya ada 50%-nya. Untuk yang akademik poin masuknya rapot rata-rata 85. Harus 85. Betul. Dan itu diambil rata-rata 50%. Dari kelas 4, 5, 6. Betul. Kelas 4 dan 5 semester 1 semester 2, kelas 6 semester 1. Dirata-ratakan harus 85 minimal. Okay. Seperti itu. Jadi porsinya tadi 50% nilai dari rapot atau dari nilai piagamnya yang berjenjang tingkat kota atau dan lain sebagainya, dan 50% lagi hasil dari tes berstandar tadi, tes akademiknya. Jadi kontribusi tes yang berstandar itu 50%. 50%. Sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Betul. Nah, nanti akan berkompetisi di betul. tes akademik itu ya. Nah, itu kapan tuh Pak Abah tes berstandar ya dilaksanakan? Insya Allah di tanggal 20. Tanggal 20. Tanggal 20 bulan Juni nanti calon murid itu tesnya di tempat sekolah tujuannya. Hanya satu pilihan berarti sekolah tujuannya ya? Ya, satu pilihan. Kan memang kita menetapkannya hanya satu pilihan sekolah. Oke. Nah, nanti mereka pada tanggal 20-nya itu akan mengikuti tes berstandar di sekolah tempat dia mendaftar. Betul, tempat tujuannya. Tempat tujuannya. Ya, dia tujuannya kalau tujuannya di SMP 1, dia akan tesnya di SMP 1. Tes di SMP 1. Ya, kalau dia daftar di rumah ya bukan di rumah tesnya, tapi di tempat tujuan sekolahnya. Otomatis ya. Nah, ketika nanti pada tanggal 20 itu gimana tuh? Mulai jam berapa kira-kira tesnya itu dilaksanakan? Ya, direncanakan tesnya itu jam 8 selama 1 jam setengah ya. Selama 1 jam setengah, dan yang diteskannya itu terdiri dari 3 mapel. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga IPAS. Itu yang akan diteskan. IPAS itu IPA dan IPS. Ya. Kaitan materinya, itu materi SMP atau materi SD itu Pak Abah? Jelas materi SD, kelas 5 dan kelas 6. Jangan khawatir berarti adik-adik sekalian, tesnya itu materi-materi SD. Ya, kelas 5 dan 6. Kelas 5 dan 6. Dan kelas 6.
itu langsung dilaksanakan serempak di Serempak. Kota Depok. Ya, serempak di Kota Depok di satu hari itu, di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan. Apa yang harus dipersiapkan untuk tes itu, Pak? Ya, ada dua komponen yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi sekolah tujuan berarti menyiapkan ruang, menyiapkan pengawasnya. Ya, dalam artian bukan dia mengawasi secara langsung yang tes, tetapi jika ada yang perlu penjelasan, dipersilakan bertanya kepada pengawas tersebut. Terus diusahakan setiap sekolah itu memetakan mana siswa yang jalur akademik, jalur prestasi akademik, dan mana siswa yang jalur prestasi non akademik. Ya, jadi Pak Abah, untuk tes itu nanti kemungkinan peserta tesnya itu dipisah ya, tes akademik yang jalur rapot dan tes jalur prestasi non akademik yang olahraga segala macam, kemungkinan itu dipisah ya. Dipisah itu kesatu untuk memudahkan. Kedua, nanti pembagian pengolahan nilai pun berdasarkan grup tadi. Jadi nggak disatukan antara prestasi akademik dan non prestasi non akademik. Jadi nanti bertarungnya prestasi akademik dengan prestasi akademik, non akademik dan non akademik. Itu tadi pandangan dari sudut sekolah, kesiapan sekolah. Kalau persiapan untuk calon murid, yang pertama harus menyiapkan gadget, gawai, handphone gitu. Yang jelas ada kuotanya. Ya. Terus insya Allah pihak sekolah juga menyiapkan, tapi tidak semuanya. Memang benar-benar orang yang tidak mampu mungkin. Jadi sekolah tetap memfasilitasi bagi siswa yang kemungkinan tidak punya handphone ya. Betul, seperti itu. Iya, tapi sepertinya untuk mempermudah ya sebaiknya memang mempersiapkan diri. Betul, prepare dulu. Untuk membawa handphone ya. Oke. Jadi ini sebetulnya tes berstandar dan dilaksanakan secara online ya? Online, walaupun tempatnya di sekolah tujuan. Betul. Nanti para siswa akan diberikan token untuk login. Jadi loginnya di akun yang siswa daftar di jalur prestasi. Nanti ketika sudah masuk di situ ada panduannya. Panduan untuk memulai tes. Bagi siswa yang mungkin kemarin sudah dibuka pendaftaran domisili tapi sudah memilih jalur prestasi, itu mereka sudah bisa lihat mekanismenya atau tata caranya atau alurnya. Bagi yang belum daftar mungkin belum bisa. Nanti di tanggal 16 baru bisa melihat mekanismenya. Nah, siapa yang boleh mengikuti tes berstandar itu? Calon murid yang telah lulus jelasnya. Berarti untuk dalam proses pendaftaran ini jalur prestasi tetap ada tahapan verifikasi ya? Jelas ada tahapan verifikasi. Karena verifikasi itu dibutuhkan agar panitia mengetahui siswa mana yang memang lolos untuk mengikuti tes terstandar atau berstandar. Contohnya kalau rapot itu minimal 85. Kalau sertifikat itu ada tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, nasional dan internasional, seperti itu. Berarti nanti siswa akan mengetahui bahwa dia lolos verifikasi itu pada ini kan tanggal 19 akhir pendaftaran ya. Betul. Tanggal 20-nya tesnya. Nah, mereka mengetahui bahwa dia berhak atau boleh ikut tes berstandar di tanggal 20 itu melalui apa tuh, Pak? Melalui akunnya. Oh, berarti dia harus buka akunnya. Buka akunnya di tanggal 19 dia harus sudah pantau. Mulai tanggal 19 ya. Nah, itu adik-adik sekalian. Jadi ada waktu penting nih buat kalian yang ikut jalur prestasi. Nanti akan ada tes berstandar dan kalian pastikan nama kalian muncul di sistem SPMB tahun ini pada tanggal 19. Iya. Itu ya. Iya, dan nanti pelaksanaannya di tanggal 20. Nah, ketika mereka tes itu soalnya Pak, ada berapa soal kira-kira? Sudah bisa dibocorin? Ya, insya Allah ada 50 soal. 50 soal? Ya, pilihan ganda. Oh, pilihan ganda. Mempermudah nih panitia. Mudah, ya.
Jadi 50 soal itu terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPAS, betul. atau IPA dan IPS. Iya. 50 soal. 50 soal. Oke, dan nilainya akan muncul pada saat selesai tes atau di kemudian hari atau gimana? Nilai tesnya langsung muncul. Selesai langsung muncul. Kalau semuanya nilainya sempurna 100, berarti nanti untuk pembagiannya yaitu 50% dari 100. Gitu. Berarti tambahannya 50 gitu ya? Iya. 50% 50% maksudnya. ya. Nah, ini kan nanti pasti akan banyak nih ya yang ikut tes berstandar. Itu sekolah apakah cukup sarana prasarananya untuk melayani peserta didik yang akan mengikuti tes berstandar? Itu nanti pensiasatannya gimana tuh, Pak Abah? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah juga mempersiapkan. Yang pertama ruangan, yang kedua dia harus sekolah itu harus memetakan memetakan bahwa yang pendaftar di sekolah tersebut itu ada berapa orang, akademiknya berapa, non akademiknya berapa, untuk biar mempermudah proses nanti tesnya. Apa ada kemungkinan nanti akan dibagi menjadi beberapa sesi? Bisa juga sih, memungkinkan juga kalau memang pendaftarnya lebih dari kuota yang ada di sekolah, ruangan yang ada di sekolah. Iya. Tapi kalau rata-rata kita kan punya ruangan totalnya itu ada di 33 ruangan. Kalau satu ruangan dibikin 20 ya tinggal kali 33. Berarti yang akan untuk mempermudah memang paket data ya, itu harus betul-betul dipastikan. Nah itu dia, jangan sampai anak baru menyelesaikan 20 paket datanya habis. Nah kasihan. Nah, terus penting juga nih, kalau seumpamanya anak itu terlambat, itu tidak ada kompensasinya. Terlambat masuk nih, semua jadwal jam 8. Anak itu 8:15 menit. Berarti 15 menit itu anak sudah kebuang. Tapi tetap dia bisa ikut tes. Ikut tes cuma hanya sisa waktu. Ya, sisa waktu. Harus seperti dia itu. Manfaatkan ya. Betul. Di situ. Berarti kalau memangnya nilainya sudah muncul setelah tes, itu masih dibutuhkan pengumuman yang lulus atau Jelas. Karena kan nilainya gabungan. Oke. Nilainya gabungan, baik itu rapot atau sertifikat atau piagam. Kapan tuh untuk? Dia sebelum pengumuman ada masa sanggah dulu. Ada masa sanggah. Seperti jalur lainnya. Betul. Untuk jalur prestasi juga ada masa sanggah. Ada masa sanggahnya itu di tanggal 23 sampai tanggal 25. 23 sampai 25 Juni. Masa sanggah. Iya. Maksud sanggah itu dari gimana tuh? Ya, contohnya gini. Ketika dia melampirkan sertifikat, mungkin itu mungkin saja ya penilaian di sertifikatnya tidak tepat. Ya, ketika dia memberikan penjelasan yang memang real bahwa sertifikat itu dikeluarkan dan itu memang pelaksananya tersebut, lembaga tersebut, dan seharusnya naik tingkat. Contohnya dari kota ke provinsi itu kan naik tingkat. Jelas pasti poinnya berbeda. Iya. Itu bisa. Ada beda poin ya. Iya, ada beda poin. Oke, berarti pengumuman final bahwa anak dengan yang memilih jalur prestasi bahwa dia lolos di SPMB tahun ini itu kapan tuh waktunya, Pak Abah? Di pengumumannya itu di tanggal 27 Juni. 27 Juni. Iya. Berarti siapa yang nanti namanya muncul di sistem itu, itulah yang lulus ya. Iya. Dan satu yang tidak kalah penting informasinya. Siswa-siswi atau calon murid yang mengikuti jalur prestasi akademik ini peluangnya sedikit lebih luas nih. Oh gitu. Ya, yang pernah menjadi satu keputusan panitia. Ya, jadi ada untuk mengisi yang memang kuotanya belum terpenuhi seperti itu. Diambil dari tes prestasi akademik. Nah, itu juga itu banyak pertanyaan tuh. Pertanyaan ini kan pasti nih dari jalur-jalur yang lain
ada yang misalnya tidak terpenuhi. Kalau bahasa umumnya masih ada kursi sisa, Iya. masih ada kursi kosong gitu. Oh, jadi kursi kosong, kursi sisa itu akan dialokasikan untuk jalur Prestasi prestasi, akademik. prestasi Iya, akademik. prestasi akademik. Artinya kuotanya bertambah ya? Kuotanya bertambah. Ya, yang tadinya Diambil. 15% itu bisa lebih dari 15%. Oh iya. Jadi mumpung sekarang kita lagi podcast nih, Heeh. ini informasi penting buat masyarakat. Iya. Kita sudah publikasikan. Dan tidak perlu ada pertanyaan lagi berkaitan dengan kursi kosong dikemanain nih, sisa kuota dikemanain nih. Ternyata sudah dijawab oleh panitia bahwa kursi yang nanti kosong, kursi sisa yang efek dari tidak terserapnya kuota di fase afirmasi dan yang lainnya itu dialokasikan untuk jalur prestasi akademik. Betul. Gitu ya. Iya. Ya, beruntung sekali nih, mudah-mudahan banyak dari peserta didik kita yang bisa memanfaatkan ini, karena peluangnya dan kesempatannya jadi semakin Luas. besar ya, semakin luas. Baik, Pak Abah, tidak terasa nih Siap. kita hampir setengah jam ya membahas PMB ini. Mudah-mudahan lancar. Ada pesan-pesan apa nih Pak Abah untuk siswa yang akan mengikuti tes berstandar ini? Ya, pesannya mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk membaca kembali pelajaran-pelajaran kelas 5 dan kelas 6 di 3 mapel yang tadi, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, peserta didik yang akan mengikuti jalur prestasi SPMB melalui jalur prestasi, mudah-mudahan hari ini cukup jelas ya berkaitan dengan apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana mekanisme pelaksanaan untuk jalur prestasi yang tahun ini ada menggunakan tes berstandar. Tadi sudah dijelaskan. Pak Bahrudin, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan SPMB tahun ini Kota Depok berjalan dengan baik, lancar, dan tambah berkualitas nih mutu pendidikan di Kota Depok. Dan tidak kalah penting, SPMB yang berintegritas. Berintegritas luar biasa ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Din. Ya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, peserta didik yang akan mengikuti kegiatan SPMB di jalur prestasi, selamat menyiapkan diri dan mudah-mudahan semua bisa memanfaatkan waktu yang tersisa ini. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Sukses untuk semua. Kita ketemu lagi di agenda berikutnya dalam podcast Disdik Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.